Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikum Harafi Jaka Martani dengan nomor NIM 2105 12 14 004 dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2021B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian: standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabelan ada dua standarisasi, yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Nah, standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena apabila tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan OSI dan TCP/IP. Nah, OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda, walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Keempatnya memiliki fungsi kegunaan yang berbeda-beda pada setiap layarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan OSI dan TCP/IP. Nah, yang pertama, dalam jaringan OSI memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut. Ada perbedaan lain, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Pada perkembangannya, OSI layer sedikit terhambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak, tidak seperti TCP layer yang berkembang dengan baik karena dia hanya memiliki sedikit layer, yaitu 4 layer. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aliran data. Bagaimana data mengalir melalui setiap layernya ketika seorang klien membuat request kepada server dan server merespon kepada klien. Nah, pertama-tama apabila klien membuat request kepada server akan melalui layar pertama, yaitu layar application, lalu ke layar-layar selanjutnya seperti presentation, session, transport, network, data link, physical secara berurutan. Nah, selanjutnya akan dikirim ke server melalui
network medium atau media jaringan. Nah, layar yang masuk pertama yaitu di layar fisikal, lalu data link, network, transport, session, presentation, application, dan pada akhirnya akan direspon oleh server. Nah, ketika server akan merespon ke klien, prosesnya juga hampir sama, yaitu ke layar application terlebih dahulu, lalu ke layar presentation, session, transport, network, data link, fisikal. Nah, lalu kembali lagi ke klien melalui media jaringan ke layar fisikal, data link, network, transport, session, presentation, application, dan kembali lagi ke klien. Nah, aliran data TCP/IP hampir sama dengan aliran data OSI ini. Yang membedakannya hanyalah jumlah layarnya. Jumlah layar OSI berjumlah 7 layar, sedangkan TCP/IP berjumlah 4 layar. Lalu saya akan menjelaskan tentang protokol yang bekerja di OSI layer. Nah, yang pertama ada application layer. Application layer berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Lalu application layer mengacu kepada application protokol seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Lalu protokol lain ada FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Lalu protokol lain ada POP3 atau Post Office Protocol. Protokol ini protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Lalu ada banyak protokol-protokol lainnya. Nah, protokol tersebut memfasilitasi komunikasi antara aplikasi dan sistem operasi. Nah, lalu layar yang kedua ada presentation layer. Nah, presentation layer berfungsi untuk mengkonversi data, mengenkripsi data, serta mengompresi data sehingga dapat dikenal penerima. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan yaitu Telnet. Telnet merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Lalu yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP ini merupakan salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu ada SNMP, Simple Network Management Protocol. Nah, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lalu protokol yang bekerja di OSI layer selanjutnya ada Session Layer. Session Layer berfungsi untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan yaitu NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface yang berfungsi sama dengan NetBIOS, tapi hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, yang berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Lalu layar selanjutnya ada Transport Layer. Nah, transport layer berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Lalu protokol selanjutnya yaitu
Lalu protokol utama pada layar ini yaitu TCP, Transmission Control Protocol. Nah, protokol ini menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Lalu UDP, User Datagram Protocol. Nah, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara TCP dan UDP ini. Layar selanjutnya ada network layer. Network layer berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Macam-macam protokol yang digunakan yaitu IP, Internet Working Protocol, yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua ada ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Lalu protokol lainnya RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Nah, masih banyak protokol-protokol lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layar data link layer. Nah, data link layer ini berfungsi untuk menambahkan MAC address pada setiap paket. Macam-macam protokol yang digunakan yaitu BBP, Point to Point Protocol, atau protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Lalu ada Serial Link Internet Protocol, atau protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Nah, lalu layar yang terakhir yaitu physical layer. Physical layer berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, di physical layer ini tidak memiliki protokol yang spesifik, karena di layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, lalu di gambar di sini merupakan gambaran-gambaran mengenai layar-layar yang ada di OSI layar. Dan di sini ada perumpamaannya juga. Lalu perbedaan TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. Perbedaan antara TCP dan UDP antara lain yaitu yang pertama, TCP merupakan protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. Kedua, perbedaan jelas dari keduanya adalah dalam penggunaan koneksi. Apabila TCP menggunakan koneksi, sedangkan UDP justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. Perbedaan ketiga, TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet, sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan. UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Keempat, perbedaan selanjutnya ada pada jenis aplikasi yang menerapkan protokol. TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi biasa menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. UDP biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang cepat, seperti game, streaming, dan VoIP. Sifat UDP yang menurut saya sih hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Perbedaan kelima, untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat daripada UDP. Nah, perbedaan terakhir yaitu perbedaan mendasar antara TCP dan UDP adalah saat mengirimkan data. Data yang diterima dengan protokol TCP lebih terjamin karena memiliki nomor urut dan akan dipulihkan apabila terjadi kesalahan. Sedangkan UDP tidak. Inilah yang menjadi alasan mengapa UDP lebih cepat daripada TCP. Nah, sepertinya sudah selesai penjelasan saya mengenai standarisasi jaringan kali ini. Terima kasih. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.